Buenos Aires after refusing to sign an autograph. The angry crowd. Born in 4 months, 20 days. Film dimulai pada tahun 2027 setelah 18 tahun para wanita tak bisa hamil secara global. Peradaban manusia berada di ambang kehancuran dan sebagian manusia menghadapi kepunahan. Britania Raya adalah salah satu negara yang masih stabil dengan pemerintah yang masih berfungsi dengan baik. Namun, telah dibanjiri oleh para pencari suaka atau imigran yang melarikan diri dari kekacauan dan perang yang telah terjadi terus-menerus di seluruh dunia. Menanggapi hal itu, Inggris telah menjadi negara polisi militer, bahkan pasukan pemerintah yang bernama Axis mengumpulkan dan menahan imigran. Pria ini bernama Theo Veron, seorang mantan aktivis yang berubah menjadi seorang birokrat pemerintah. Ia tiba-tiba diculik oleh kelompok Pisces, kelompok yang memperjuangkan hak-hak imigran militan. Mereka dipimpin oleh mantan istri Theo yang bernama Julian Taylor. Mereka berpisah setelah kematian anak mereka bernama Dylan akibat terkena pandemi flu di tahun 2008. Julian menawarkan Theo uang agar membantunya memperoleh kertas transit untuk pengungsi muda bernama Guy. Julian mengetahui bahwa Theo mempunyai orang dalam yang tak lain adalah sepupunya yang bernama Nigel. Kemudian anggota Pisces melepaskan Theo. Lalu secepatnya Theo menemui sepupunya yang bernama Nigel untuk meminta bantuan agar memberikan surat transit yang dibutuhkan Julian. Maka, untuk mendapatkan surat transit, ia harus ikut mendampingi, sehingga Theo dan Luke membuat kesepakatan untuk mengawal Guy dan mendapatkan jumlah uang yang besar. Luke, seorang anggota Pisces, membawa mereka dan mantan bidan yang bernama Miriam menuju ke pantai tempat perahu. Namun, di perjalanan, mereka disergap oleh kelompok bersenjata dan saat akan meloloskan diri, Julian terkena tembakan dan tewas saat itu juga. Di pelarian itu, Luke membunuh 2 petugas polisi yang sempat menghentikan mobil mereka, dan setelah itu, mereka mengubur Julian di tengah hutan. Theo sangat bersedih atas kematian orang yang disayanginya, namun mereka harus melanjutkan perjalanan. Dalam pelarian itu, mereka menuju ke kelompok Pisces lainnya dan mendapatkan rumah yang aman di sana. Guy mengungkapkan ke Theo bahwa dirinya sedang hamil. Ia berani mengungkapkan hal itu karena Julian menyuruhnya untuk percaya pada Theo. Julian sebenarnya ingin mendedikasikan ke proyek manusia untuk menyembuhkan kemandulan wanita di tempat penelitian Azeroth. Namun, Luke membujuk Guy untuk tinggal. Setelah kematian Julian, Luke terpilih sebagai pemimpin baru dari kelompok Pisces. Kemudian di malam itu, Theo hadir pada pertemuan Luke dan Pisces lainnya. Di tengah malam, Theo bangun. Ia mendengar percakapan Luke dan anggota Pisces. Ia mengetahui sebuah fakta akan kematian Julian yang didalangi oleh anggota Pisces, sehingga Luke bisa mengambil alih sebagai pemimpin baru Pisces. Luke juga meminta agar pengawas itu untuk membunuh Theo di pagi hari, agar tujuan mereka dapat berjalan lancar, karena mereka berencana akan menggunakan bayi Guy sebagai alat politik untuk mendukung revolusi yang akan datang. Setelah itu, Theo diam-diam menemui Guy dan Miriam. Ia memberitahu bahwa kematian Julian telah direncanakan oleh Luke. Lalu, Theo membawa mereka melarikan diri dari tempat itu. Mereka melarikan diri dengan mencuri mobil. Dan menemukan tempat persembunyian terpencil di rumah teman Theo, yaitu Jasper, seorang mantan kartunis politik yang berubah menjadi agen rahasia. Mereka membuat rencana untuk naik kapal menuju ke proyek Human besok yang akan tiba di lepas pantai dari sebuah kamp pengungsi di Bexhill.
Jasper mengusulkan menemui Sid, seorang penjaga camp. Ia sering menjual narkoba kepadanya dan akan meminta untuk menyelundupkan mereka ke Bexhill menyamar sebagai pengungsi. Beberapa waktu kemudian, kelompok Pisces telah menemukan rumah persembunyian Jasper, dan kemudian Theo bersiap melarikan diri, sementara Jasper tidak ikut dengan mereka. Ia menyuruh menggunakan jalur di belakang agar mengecoh kelompok Pisces. Dari kejauhan, Theo menyaksikan Luke secara brutal membunuh Jasper. Setelah itu, mereka bertiga menunggu Sid di sekolah yang telah ditinggalkan. Di sana Miriam mengaku dengan Theo bahwa ia sudah tahu berapa banyak kehamilan serta keguguran pada awal krisis infertilitas. Ia sangat sedih dan merasa sangat aneh jika di dunia ini tanpa suara anak-anak. Setelah sedikit bercerita, kemudian mereka bertemu dengan Sid dan diangkut bus menuju ke Bexhill. Di sana, mereka melihat pengungsi dipukuli, disiksa dan dirampok oleh penjaga camp dan polisi. Ketika Ki mulai kontraksi di bus, Miriam mengalihkan perhatian penjaga yang mulai curiga dengan berpura-pura berdoa. Namun sialnya, Miriam harus dibawa pergi dan dipasangi kerudung. Setibanya di camp, Theo dan Ki bertemu dengan seorang wanita Rumania yang bernama Marika, yang kemudian mereka dibawa ke sebuah ruangan di mana Ki melahirkan seorang bayi perempuan. Keesokan harinya, Sid menemui di kamar mereka. Ia menginformasikan pada Theo dan Ki bahwa perang telah pecah antara tentara pasukan Axis dan kelompok Pisces. Sid juga terkejut saat melihat Ki memiliki seorang bayi. Setelah melihat itu, Sid berupaya untuk menangkap mereka karena mengetahui berita di TV serta kelompok Pisces mencari mereka. Tetapi Maricha dan Theo melawan dan pergi melarikan diri. Lalu mereka berjalan di tengah pertempuran yang sedang bergejolak. Namun sialnya, kelompok Pisces menangkap Ki dan bayinya. Saat mereka akan ditembak, pasukan Axis menembaki kelompok Pisces sehingga Theo dan Maricha berhasil meloloskan diri. Kemudian Theo melacak Ki. Mereka membawanya ke sebuah apartemen. Ia menyusuri beberapa blok ruangan yang dimana tembakan senjata berat dari pasukan Axis tak pernah berhenti. Theo akhirnya menemukan keberadaan Ki. Namun, di saat akan pergi meninggalkan tempat itu, ia harus menghadapi Luke yang menodongkan senjata api. Sialnya, Luke kemudian terbunuh oleh tembakan tank dari pasukan Axis. Theo mengawal Ki dan bayinya keluar dari apartemen. Para pasukan Axis serta warga terpesona oleh bayi Ki. Perlahan-lahan, para kelompok berhenti berjuang. Mereka fokus menatap bayi menjerit. Dan mereka membiarkan Theo dan Ki untuk meninggalkan tempat itu. Marika mengarahkan Theo, Ki dan bayinya untuk ke perahu yang berada di selokan. Dan baru saja Theo pergi meninggalkan kota itu, mereka menyaksikan pemboman Bexhill oleh Royal Air Force dari kejauhan. Lalu Theo mengungkapkan bahwa ia telah ditembak oleh Luke dan mengatakan pada Ki agar menepuk-nepuk bayinya yang menangis. Ki mengatakan pada Theo bahwa dia akan memberi nama bayinya Dylan karena mengingat Julian dan Theo memiliki anak yang bernama Dylan. Setelah mendengarkan itu, Theo kemudian kehilangan kesadarannya akibat luka-lukanya. Tak selang beberapa lama, melalui kabut, kapal Tomorrowland mendekat. Walaupun tak diketahui apakah Theo mati atau selamat, namun ia berhasil membawa Ki dan bayinya. Film berakhir dengan layar hitam didampingi oleh suara anak-anak bahagia.